Persekutuan kaum Bapa yang diberkati Tuhan, Shalom, selamat malam. Kami rindu beribadah, membaca, dan merenungkan firman Tuhan dalam persekutuan kaum Bapa di tengah-tengah mewabahnya pandemik COVID-19. Malam ini mengawali kerinduan kami mendengar sapaan firman Tuhan. Walaupun kami lakukan di rumah masing-masing dan hanya melakukan voice call, namun kami percaya ini tidak akan mengurangi hikmat dan ketaatan kami belajar, membaca, mendengarkan firman Tuhan dalam persekutuan orang percaya. Di tengah-tengah kondisi pandemik COVID-19, kami penanggung jawab persekutuan kaum Bapa tetap tangguh dan luas, memikirkan, mengupayakan agar kaum Bapa selalu diberi penguatan serta pencerahan akan firman Tuhan. Selanjutnya kami mengajak dan mengimbau kepada kaum Bapa untuk boleh ambil bagian mengisi melalui voice call, secara khusus para presbiter dapat membagikan firman Tuhan sesuai dengan jadwal ibadah PKB di hari Jumat. Selanjutnya di-share ke grup PKB Sektor Pelayanan 11. Kami atas nama penanggung jawab PKB menyampaikan terima kasih atas perhatian, dukungan, dan partisipasi kita semua. Tuhan akan menyertai, menjaga, dan memampukan kita dalam menghadapi kehidupan yang kurang menyenangkan dalam kondisi saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Sesuai bacaan Sabda Bina Umat edisi tanggal 15 Mei malam hari. Namun sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, yang sudah boleh kami lalui dengan sukacita. Malam ini kami berkumpul di rumah kami masing-masing. Kami rindu untuk membaca firman Tuhan bersama dalam persekutuan kaum Bapa, walaupun hanya melalui voice call. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan boleh menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan di tengah-tengah menghadapi pandemik COVID-19 ini. Buat saudara kami dimanapun berada, biarlah mereka dapat juga melakukan seperti yang kami lakukan malam ini, membaca firman Tuhan, karena firman-Mu merupakan sumber pengetahuan dan kekuatan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan. Mampukan kami, ya Tuhan, dengan urapan Roh Kudus-Mu, agar kami memahami dan mengerti kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan Yakobus 1 ayat 22 sampai 25 yang demikian bunyinya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh
melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Refleksi renungan hari ini yang menjadi dasar renungan kami pada ayat yang ke-22. Menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Dalam seminggu waktu yang berjalan di dalam kondisi normal, kegiatan ibadah kita terjadwal, ada ibadah hari Minggu di gereja, ada ibadah Rabuan keluarga, dan ibadah Pelkat. Tujuan dari kita beribadah adalah mendengarkan firman Tuhan dan mempraktikkan dalam kehidupan kita. Apakah setelah kita mendengar firman Tuhan, kita boleh mengklaim bahwa diri kita pelaku firman atau hanya mendengar saja? Jawabannya tentu terpulang kepada diri kita masing-masing. Namun kita bisa melihat apa yang dikatakan kemudian dalam Yakobus ayatnya yang ke-22, mengingatkan agar kita jangan berpuas diri hanya sampai di situ saja, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Inilah nasihat dan pesan serius bagi kita. Apakah kita digolongkan orang-orang yang hanya mendengar? Itu sama dengan orang yang menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Maksud Yakobus begini: orang yang hanya mendengar tanpa melakukan itu seperti orang yang hanya melihat dirinya secara maya atau semu. Seperti kita berkaca, kita hanya melakukan sebentar saja dan kemudian kita pun meninggalkan cermin dan tidak lagi mengingat-ingat apa yang baru kita lihat. Tadi sebelum berangkat kita sudah rapi, tapi mungkin di jalan kita mulai berkeringat, rambut mulai acak-acakan, sehingga jika kita tidak kembali berkaca, kita tidak akan tahu bagaimana rupa kita sekarang. Kita mungkin akan merasa bahwa kita masih terlihat rapi, padahal kenyataannya jauh dari itu. Inilah gambaran yang diberikan oleh Yakobus. Orang yang berhenti hanya sampai mendengar firman tanpa melakukan, ibarat orang yang hanya berkaca dalam waktu yang singkat. Sesaat kemudian tidak lagi menyadari atau peduli siapa mereka sebenarnya. Kembali kepada surat Yakobus yang mengatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Yakobus 25 ayatnya yang ke-25. Setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan ini, kita boleh mendapat jawaban yang memberi kekuatan pencerahan yang mendalam. Mungkin inilah saatnya untuk kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman, panduan tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi hidup sebagai pelaku firman dalam kondisi pandemi COVID-19 yang melanda umat manusia saat ini.
Apa yang bisa kaum bapa sebagai kepala keluarga perbuat dalam menghadapi kondisi saat ini? Baik untuk pribadi, keluarga, dan sesama kita di dalam mengaplikasikan kehidupan beriman kepada Tuhan. Yang pertama, kita selalu berdoa, bersyukur, dan membangun hubungan dengan Tuhan, seperti yang kita lakukan malam ini. Kedua, saling menguatkan sama lain. Percayalah bahwa Tuhan menyertai kita. Yang ketiga, mengedukasi kepada sesama kita dan ikuti ajaran pemerintah. Di antaranya, jaga jarak, pakai masker, selalu cuci tangan, dan lain sebagainya. Keempat, jagalah kebersihan dan kesehatan. Kelima, lakukan kebaikan dengan membantu yang membutuhkan. Keenam, sharing saat teduh dan menanyakan kabar kepada keluarga, teman, kerabat, anak-anak, baik melalui pesan, chat, telepon, ataupun video call. Ketujuh, tetap stay at home. Keluar rumah jika ada keperluan yang mendesak. 8. Janganlah menyebarkan berita hoaks. Dari pembelajaran firman Tuhan ini saya simpulkan adalah hal-hal yang praktis dan mudah dipahami. Iman itu harus dipraktekkan secara nyata dalam kehidupan kita. Mendengar dan melakukannya, baik dalam perkataan dan perbuatan. Untuk apa kita mendengar tetapi tidak melaksanakan? Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Menjadi pelaku, bukan pendengar saja. Berbahagialah kita yang mendengar dan mempraktekkan dalam kehidupan yang beriman. Hadapilah setiap hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Bersama Yesus kita bisa. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan buat kehidupan kami. Pada malam hari ini, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu. Di dalam kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu melalui voice call. Biarlah firman yang disampaikan dapat menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami untuk melanjutkan kehidupan ini. Pada malam hari ini Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk persekutuan kaum bapa sektor pelayanan 11 yang sudah boleh mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu di rumah masing-masing. Kiranya Engkau berikan hikmat dan kelancaran dalam setiap aktivitas kami, baik di rumah atau di mana saja, dalam kondisi mewabahnya pandemi COVID-19. Baik dalam pekerjaan, Engkau lancarkan, dan supaya kehidupan kami semakin diberkati dan menjadi saksi buat orang lain. Terus sertai kami Tuhan, supaya menjadi kepala keluarga yang baik dan rindu bersekutu kepadamu. Tuhan berikan hikmat dan kesehatan selalu. Jauhkan kami dari mara bahaya akan virus yang lagi mewabah ini. Berikanlah perlindungan dan penyertaan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami yang berupaya memutus rantai penyebaran virus ini. Tuhan berkati setiap usaha yang dilakukan. Para dokter, perawat,
dan semua orang yang terlibat di dalam tim penanggulangan COVID-19. Kiranya Tuhan menyertai dan melindungi, sehingga melalui mereka banyak orang yang boleh disembuhkan. Ketika malam sudah menjadi bagian kami untuk boleh beristirahat setelah seharian kami beraktivitas, kiranya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan tetap bersama hingga kami boleh dibangunkan esok hari dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Masih banyak yang ya Tuhan yang ingin kami sampaikan kepadamu, tetapi sebelum keluar dari bibir kami ini, Engkau sudah lebih dulu mengetahuinya. Segala permohonan kami ini Tuhan, kami serahkan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin.